50 tahun Ultramilk. Menutrisi negeri sepenuh hati. Hidangan ini selalu disajikan di saat apa dan lain-lain. Kenapa masak ini? Biasanya makan bareng. Maaf. Siapa yang masak? Ibu. Hai, saya Chef Arnold. Kalian pasti sudah tidak sabar kan untuk menonton MasterChef Indonesia season ke-10. Dan siapa jagoan kalian? Langsung saja nonton di channel ini ya. Like, subscribe, karepmu. Dan juga jangan lupa komen di video ini. Next. Yang buat nasi goreng Jawa. Pesen. Udah deh, nggak usah sok percaya diri, Mar. Udah pasti itu Sen, bukan Mario. Di saat maju ke depan, saya sangat kaget juga karena saya tidak mementingkan plating dan hasilnya cuma nasi bungkus dan kerupuk aja ya, piring. Apa ini, Sen? Nasi goreng Jawa, Chef. Coba lihat. Tadi kamu bilang ini memorinya karena dulu selalu beli. Iya. Di kaki lima berarti Betul. ya? Makanya kamu bungkus? Iya. Biar mirip. Sensei biasa bikin makanan-makanan super tricky dan penuh teknikal. Kali ini dia bikin hidangan yang sederhana yang itu kesukaan papahnya. Pastinya memorable banget nih. Pertanyaan saya, kenapa ini memorable? Soalnya yang bekerja lebih giat itu ibu saya. Yang bekerja lebih ekstra daripada papa, jadi papa lebih ngurusin di rumah. Jadi mama lebih jarang masak di rumah, jadi sering beli keluar kita. Terus kalau beli nasi goreng Jawa? Papa paling suka nasi goreng Jawa. Paling suka. Terus, Papa meninggal 4 tahun yang lalu. Jadi ini ceritanya adalah nasi goreng langganan keluarga. Iya, betul. Di mana yang biasanya pergi beli itu bapak kamu. Iya. Sama saya juga. Di Surabaya. Di Surabaya, betul. Ini pakai ayam. Pakai ayam, ya. Terus? Ayam, telur, ada tauge, ada sawi. Kangen Papa? Ya, kangennya ya. Tiba-tiba kok sampai nangis. Iya, Pasti tuh. makanya itu Tiba-tiba. saya juga bingung banget, tiba-tiba keingatnya itu kayak 3 hari sebelum meninggalnya papa itu masih sempat ribut kita dan nggak sempat minta maaf gitu loh, jadi kayak ngena banget gitu. Aku melihat Sen nangis itu, aku juga ikut nangis juga karena aku dan Sen punya storytelling yang kuat dengan keluarga. Oke, Sen, kembali ke nasi goreng ya. Ya, Ini enak. Kalau dibilang apakah akan enak, akan seenak punya abang-abang itu tidak akan bisa ya. Untuk membuat nasi goreng yang benar-benar sangat baik itu kamu harus pakai nasi yang sudah kering, biasanya nasi kemarin yang sudah dingin, kamu harus pakai Wok yang udah high seasoned. pressure Iya, betul. stove dengan wok yang sudah terseason dengan baik baru bisa mendapatkan char-nya. Emang bener sih, nasi goreng abang-abang itu tuh emang yang the best. Karena masak dengan api yang sangat kenceng, woknya yang udah sangat panas, jadi kayak ada sesuatu yang nggak bisa kita dapetin sih. Di sini sebenarnya kekurangannya hanya itu buat saya. Karena si bumbu dasarnya sendiri yang kamu pakai sampai kematangan dagingnya, dibantu dengan kerupuknya, dengan togenya itu, it's good, enak. Sangat setuju. Flavor is good, permainan tekstur is good. Di sini kalau saya mungkin bisa kasih masukan adalah potongan ayamnya bisa lebih kecil sedikit. Karena namanya nasi goreng, kalau ada beberapa terlalu besar potongan ayamnya, jadi nanti di sendok tuh ayam aja, terus nasinya sedikit. Ya, ayamnya dikecilin sedikit. Ya, siap. Ya, sama ini kurang sambelnya aja sih. Kurang sambal. Kurang pedes. Iya, betul. Sampai Ya, pedesnya pickle-nya itu sedikit kan ya. bisa ada cabai-cabai hijau atau apa yang bisa dipikul Iya. juga gitu. Jadi itu kalau misalnya makan sama acarnya sama ini pasti kok pedesan pasti enak ya. Sama kerupuknya juga cocok. Wajar chef, soalnya kosen itu tuh nggak bisa makan pedes. Jadi mungkin emang nasi gorengnya dibikinnya nggak pedes. Well,
Tantangan kali ini kita beneran minta masak pakai soul ya, bukan pakai otak. Betul. Kalau kamu masak pakai otak, kamu nggak akan bikin nasi goreng di galeri. You would know that. And so far, it's a very soulful food. Iya. I think your dad will Sangat be proud. menyentuh ya. Sangat menyentuh. Betul sekali, Chef. Saya juga nggak kepikiran sekali bisa memasak nasi goreng. Tiba-tiba itu ada kayak sentuhan apa gitu untuk membuat nasi goreng. Padahal hidangan sederhana di top 6. Good job, San. Thank you, sir. Kosen masaknya bener-bener dari hati. Masakannya simple, nggak aneh-aneh, dan itu dibilang enak loh. Saya sangat senang sekali keinginan saya terkabul karena bisa memberikan pada juri makanan yang sesuai dengan perasaan saya. Selanjutnya, Fahmi. Yes, akhirnya aku dipanggil dan lega. Akhirnya juri bisa nyicipin ini loh masakan keluarga aku. Fahmi maju ke depan bawa dishnya dan itu platingnya bagus banget. Itu di rumah tuh apa selalu plating kayak gitu ya? Oke, Fahmi. Ya, Chef. Apa lagi? Tumis pare sama ayam goreng ungkep. Nah, terus ini makanannya, masakannya, hidangannya selalu disajikan di saat apa dan lain-lain. Kenapa masak ini? Biasanya makan bareng. Maaf, Siapa yang masak? Ibu. Ibu masih ada kan? Masih ada. Sehat? Maaf, Chef. Sedih dikit. Kangen? Hah? Sehat tapi ya? Sehat. Sehat. Ini ayamnya jadi bubuk? menunya ibu ya? Ya. Sekarang nggak bisa nikmatin bareng-bareng lagi. Charcuterie? Rebon. Rebon. Jadi ini menu yang ibu kamu biasa buat, Ya, terus favorit sekeluarga gitu. favorit keluarga dan sampai saya tinggal sendiri juga masih dibuatin buat makan di setiap malam. Ungkep ayamnya pakai bumbu Bumbu kuning, kuning. terus ini terus ada dikasih ebi juga, bawang merah, bawang putih, miri, santan. Harusnya pakai cuka dikit, biasanya ibu pakai cuka biar ada crispy-nya. Biasanya nggak ada. Ada sambal gitu? Ya lupa. Kalau ayam ungkep, kayaknya tuh pasti bakalan enak banget nih, pakai sambal terasi. Duar banget pasti rasanya. Tadi kamu udah cicip? Cicip. Enakan mana sama buatan ibu kamu? Ibu saya, Chef. Jauh, Jauh ya? jauh, Chef. Enakan ibu saya. Mami, it's good ya, very homey ya, sangat rumah ya. Ayamnya crispy, Iya, dalamnya juicy. Mungkin sausnya itu bisa tambahin lagi. Parenya itu enak, saya suka ada ebinya juga, ada rebonnya juga, Thank you, menambahkan gurih. Terus habis itu kamu taruh kerupuk di situ. Ya. Sambal yang tadi kamu. Iya, kurang sambal, Sambal Chef. terasinya itu pasti cocok Iya. sekali. Iya. Makan pakai tangan ini pasti. Iya. Ya, enak. Kurang. Thank you, Chef. Ya. Cuman kurang lengkap nih, Fahmi. Coba ada sambal terasi di situ, pasti makin nampol. Lagi-lagi sambel. Emang Chef Arnold nih suka pedes. Jadi kalau kita masak yang ada pedesnya, benar-benar harus nampol banget pedesnya. Biasanya kayak gini juga makannya? Ada Pilih biasanya kalau ngumpul mau digoreng atau enggak gitu. Terus kalau digoreng si air ungkepannya itu dijadiin kayak saus gitu buat disiram aja. Iya. Oke, ini bumbu ungkepnya enak. Kasih, Chef. Kental gitu, pekat. Bisa ditambahkan lagi berhubung kamu nggak ada sambal kan? Iya. Kalau kamu ada sambal segitu cukup. Kalau nggak ada sambal, it needs more. Iya. Karena dengan porsi nasi sama ayamnya. Gorengnya bisa dikurangi Iya. waktunya, jadi kamu langsung ke minyak yang panas banget. Karena kan ayamnya sebenarnya sudah matang, Iya. dan kamu goreng itu cuma pengen ngincar crispy kulitnya aja. Iya. Bagian dalamnya sebenarnya udah nggak perlu gitu. Iya. Jadi sedikit kelamaan aja. Iya, Jadi sayang. bagian dalamnya lebih kering.
Oke, Fahmi, tadi saya lihat kamu masak ya. Kamu saking takutnya ayam itu tidak matang, kamu tusuk-tusuk pakai pisau. Iya, Ya, tadi seharusnya jangan begitu. Kamu cukup, apalagi di bagian paha atas, paha bawah, di bagian persendiannya kamu belek bagian bawahnya. Ya, dibelek sedikit, aman. Oke, Chef. Chef, yang aku tusuk-tusuk itu bagian dada, bukan bagian yang aku serve itu bagian paha. Sebenarnya semuanya enak. Thank you. Hampir boleh dibilang jika ada sambal ini ya complete meal. Yes. Sayangnya karena tidak ada sambal, kamu punya pare ini karena rebonnya menurut saya sedikit terlalu banyak. Oh iya. Sehingga dia terlalu gurih dan asin. Oh iya. Ya, karena nggak ada balance-nya. Iya. Kalau ada balance-nya, would be perfect. Oke, thank you, Fahmi. Thank you, Chef. Mantep Fahmi, masakanmu itu selalu enak kok. Platingannya ya bagus. Terima kasih buat juri yang sudah memanggil aku ke depan dan bisa menyicipin hidangan keluarga aku. Semoga aku menang challenge kali ini. Berikutnya kita akan panggil